Shalom, selamat pagi penonton channel AKBP Cijantung. Marilah kita menyediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Senin 3 Februari 2025 ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat pertama. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Saudara penonton channel AKBP Cijantung, Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Kesimpulan dari perkataan Paulus ini adalah hidup adalah ibadah. Ibadah yang sejati adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Selanjutnya, Paulus menekankan bahwa hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang kudus, itulah yang berkenan kepada Allah. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah orang Kristen hanya mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai tanda hormat, tunduk, dan kasihnya hanya dibatasi dalam ruang kebaktian dan dalam ibadah-ibadah tertentu? Setelah selesai kebaktian-kebaktian tersebut, apakah orang Kristen tidak lagi mempersembahkan hidup kepada Allah? Jawabannya tentu tidak. Dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun orang Kristen terus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab ketika kita telah mengalami kelahiran kembali, maka secara simultan hidup kita sudah milik Tuhan. Maka Paulus berkata, "Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku." Selanjutnya Paulus memiliki sebuah statement bahwa hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Ketika orang Kristen sampai kepada pemahaman ini, bahwa ibadah menyangkut hidup yang dipersembahkan kepada Allah yang teraplikasi dalam sikap sebagaimana nats harian kita saat ini, sebagaimana kehendak firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Yesaya 56 ayat 1. Adil itu indah, menyenangkan, dan menyejukkan hati. Sebaliknya, tidak adil membuat orang merasa tidak nyaman, tidak damai, kacau, dan hilang kepercayaan. Keadilan yang dibutuhkan semua orang. Keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, gereja, masyarakat, dan lingkungan sehingga mendatangkan keseimbangan, kebaikan, dan kenyamanan. Menariknya bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk lebih dahulu taat melakukan perbuatan keadilan saat itu juga, bukan melakukannya nanti setelah pembebasan. Artinya, keberadaan di pembuangan sekalipun bukan alasan tidak melakukan keadilan. Terutama memberitakan keselamatan yang bersifat universal, yaitu keselamatan bagi semua orang. Tujuan keadilan Allah adalah terciptanya suasana damai sejahtera, tidak ada kecurigaan, tidak ada tersakiti dan yang terpisahkan. Oleh karena itu, orang yang taat melakukan keadilan sesuai dengan hukum Allah dan tidak melakukan perbuatan jahat akan diberkatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kemurahan hati Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dan Engkau menghendaki agar hidup kami ini adalah ibadah kepada Tuhan. Sehingga kami tetap memberi teladan yang baik, mencintai keadilan, dan mengasihi siapapun. Biarlah Tuhan kami merasakan bagaimana Tuhan mengampuni dan mengasihi kami. Bagaimana Tuhan bertindak adil kepada kami. Namun kasih-Mu tidak pernah terpisahkan daripada kami. Itulah yang membuat kami menjadi orang yang selalu melakukan keadilan bagi siapapun. Tidak pilih kasih, tidak timpang. Namun kami ingin melakukan keadilan
baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan di tengah-tengah gereja Tuhan. Hari ini Tuhan bantu tolonglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari agar membiasakan hidup adil bagi siapapun. Ya Allah Tuhan kami, dan kesempatan ini juga kami pakai untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun kelahiran, pun juga yang berulang tahun pernikahan. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan kepada kemurahan Tuhan. Sebab di tangan-Mu lah panjang umur, di tangan kiri-Mu kehormatan dan kemuliaan. Kiranya Tuhan karuniakan bagi anak-anak Tuhan yang hari ini berulang tahun, dan juga bagi keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Senantiasa Engkau berkati, Engkau menjadi tamu yang tetap di tengah-tengah keluarga mereka, mengurapi setiap keluarga menjadi gereja Tuhan yang kecil, yang mewujud nyatakan persekutuan yang indah di dalam kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.